Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini tanggal 3 Safar 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2022. Sebelum kita memasuki materi hari ini, nama yang terakhir kita bahas adalah apa? As-Sayyid. Kita sudah bahas berapa nama? Pada nulis enggak? Kita sudah bahas berapa nama? Sampai nama As-Sayyid kita sudah bahas 32 nama. Berapa? 32 nama. Di kitab yang akan kita pelajari itu ada 108 nama. 108 Asmaul Husna. Kenapa saya memilih buku ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam pengajian Asmaul Husna? Padahal kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama klasik maupun kontemporer tentang Asmaul Husna itu banyak banget. Bukan hanya puluhan, mungkin malah ratusan kitab. Ulama klasik maupun ulama kontemporer. Dan masing-masing kitab itu punya ciri khas. Punya apa? Ciri khas. Kitab yang ada di hadapan kita, yang kita pelajari, ini punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Berdasarkan telaah kami yang terbatas, koleksi kitab Asmaul Husna yang kami miliki yang sangat terbatas, di dalam buku ini dia punya ciri khas yang berbeda. Apa ciri khas yang berbeda? Beliau ini penulisnya membagi pembahasan tentang Asmaul Husna itu menjadi bab-bab. Secara total, kalau kita lihat di daftar isi, ya, yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 155 belakang sendiri. Itu kalau kita perhatikan, beliau membagi Asmaul Husna itu menjadi 9 bab. Pinten? 9 bab. Dengan selesainya kita membahas nama apa kemarin? As-Sayyid, kita baru menyelesaikan 2 bab. Berarti sisa berapa? Masih ada 7 bab lagi. Dan masing-masing bab itu memuat
ada 18, ada 14, ada 15. Jumlahnya nggak mesti sama. Kenapa? Karena beliau mengklasifikasikan ya nama-nama itu berdasarkan efek yang akan ditimbulkan di hati kita. Jadi kalau kita belajar nama Ar-Rahman, itu efeknya apa di hati kita? Kalau kita belajar nama At-Tawwab, efeknya apa di hati kita? Kalau kita belajar nama Allah Al-Hakim, efeknya apa? Jadi nama-nama ini kalau dipelajari dengan benar, itu akan menumbuhkan di dalam hati kita berbagai macam ibadah. Saya kasih contoh. Bab pertama yang sudah selesai kita bahas beberapa tahun yang lalu, isinya 18 nama. Pinten? 18 nama. Beliau kasih judul apa? Al-asma'ul lati tuthmiru mahabbatallahi wal unsa bihi. Nama-nama yang kalau dipelajari akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Berarti kalau kita belajar nama-nama ini, maka akan muncul, tumbuh, berkembang di dalam hati kita napa? Cinta kepada sinten? Allah. Cinta kepada Allah ibadah mboten? Ibadah. Kita lihat bab yang kedua. Tadi berapa nama tadi? 18 nama. Bab yang kedua, apa judulnya? Al-asma'ul lati tuthmiru tawakkula 'ala Allahi wa quwwatar raja'i wa ta'alluqa bihi. Nama-nama yang akan menumbuhkan di dalam hati kita perasaan tawakal kepada siapa? Allah. Jadi di bab pertama kita belajar nama-nama yang menumbuhkan apa? Cinta. Yang kedua apa? Tawakal. Dan di bab yang kedua ini kita telah mempelajari 14 nama. Mulai hari ini kita akan berpindah bab 3. Bab yang ketiga itu adalah al-asma'ul lati tuthmiru muraqabatahu wal khaufa minhu. Nama-nama yang akan menumbuhkan di dalam hati kita perasaan takut. Kenapa? Takut kepada sinten? Kepada Allah. Dan selalu merasa diawasi. Muraqabah. Jadi masing-masing bab ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Harusnya kudune nek wis khatam bab 1, bab 2, seharusnya yang akan muncul di dalam hati kita apa tadi? 1, cinta. Yang kedua, tawakal. Pertanyaannya, wis apa urung? Ya lumayan daripada orang ngaji. Jadi ini adalah introspeksi kita. Jadi ketika kita ngaji Asmaul Husna, itu harus ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan menuju yang lebih apa? Lebih baik. Jadi jangan sampai ngaji bertahun-tahun tidak ada apa? Tidak ada perubahan. Dan perubahan yang paling prinsip adalah perubahan di mana? Cinta, tawakal, takut. Di mana ini? Ini tempatnya di mana ini? Di sini? Apa di sini? Apa di sini? Di mana? Hati. Perubahan yang paling prinsip adalah perubahan di hati. Kalau merubah penampilan itu gampang. Biasanya orang pecian terus apa? Pecian. Biasanya singletan terus nganggo baju koko. Itu gampang. Biasanya karokan pendek terus nganggo apa?
sarung kuwi gampang. Ya. Copet be bisa nganggo baju koko. Garong be bisa nganggo jas karo dasi. Ya. Garong uang negara kan garong kayak. Koruptor kan garong. Ya. Mengubah penampilan itu gampang. Yang berat itu apa? Hati, ngubah hati. Yang awalnya tidak cinta kepada Allah terus jadi apa? Cinta. Yang awalnya tawakalnya kepada bos terus jadi tawakalnya kepada sinten? Allah. Yang awalnya takutnya kepada KPK terus jadinya takut kepada sinten? Allah. Itu enggak gampang. Tapi sekali itu berubah, dahsyat efeknya. Idza saluhat saluha sairul jasad. Ya. Seandainya hati atau kolbu itu benar, baik, lempeng, lurus, bersih, maka seluruh anggota tubuh akan ikut lempeng, lurus, baik, bersih. Tapi juga sebaliknya, apa? Fa idza fasadat fasada sairul jasad. Kalau sampai hati itu rusak, kotor, bengkok-bengkok, menyimpang, maka begitu pula seluruh anggota tubuhnya juga akan demikian. Makanya Asmaul Husna yang efek yang akan ditimbulkan itu lebih banyak kepada nopo? Hati kita. Makanya kalau jenengan perhatikan, satu apa tadi? Cinta. Cinta tempatnya di mana? Hati, bukan di mulut. Ya. Kalau mulut namanya gombal. Ya. Cinta tempatnya di mana? Hati. Yang kedua apa? Tawakal. Tawakal di mana? Di hati. Apa yang ketiga? Takut. Takut itu tempatnya di hati. Ya. Baik. Mari kita baca apa yang ditulis oleh penulis. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 58. Ya, 58. Al-Faslu Tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh Abdul Aziz bin Al-Nasir, Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jullayyil hafizahullah ta'ala. Al-faslu tsalits. Al-asma'u allati tuthmiru muraqabatahu wal khawfa minhu. Nah, bab yang ketiga. Sekarang kita pindah bab ke berapa? Ketiga. Apa bab yang ketiga? Bab yang ketiga adalah Asmaul Husna, nama-nama yang akan menumbuhkan, yang akan memunculkan, yang akan menyuburkan di dalam hati kita muraqabatahu. Muraqabah. Apa artinya muraqabah? Muraqabah. Napa? Napa? Selalu merasa diawasi. Sinten? CCTV mboten. Selalu merasa diawasi Allah. Ini namanya muraqabah. Jadi kalau kita pelajari nama-nama yang ada di bab ketiga ini, mudah-mudahan kalau kita serius belajarnya, kita ngerti apa yang disampaikan di dalamnya, dengan bantuan dari Allah akan muncul di dalam hati kita sebuah ibadah namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Apalagi wal khaufa minhu. Dan juga perasaan takut kepada sinten? Kepada Allah. Berarti ada berapa ibadah di sini? Dua. Napa yang pertama? Muraqabah. Yang kedua? Takut.
Jadi perlu dipahami jamaah yang kami hormati, ibadah itu ada yang tempatnya di hati. Contohnya apa tadi? Muraqabah, takut. Ada yang tempatnya di mana? Lisan. Apa contohnya? Zikir, baca Quran. Terus apa lagi? Ibadah yang ada di anggota tubuh. Apa contohnya? Sholat. Ketika sholat tangan kita ibadah mboten? Nopo? Lagi ya? Allahu Akbar. Niki ibadah mboten? Ibadah. Punggung kita ngibadah nopo mboten? Nopo ibadah? Ruku. Niki ibadah mboten? Bathuke nopo? Sujud. Itu namanya anggota tubuh. Sikile ibadah mboten? Nopo? Ngadeg. Ya, berdiri. Kaki kita ketika sholat, samparannya panjenengan ketika sholat nopo? Berdiri. Itu ibadah. Jadi ibadah itu ada 3 macam. Ibadah di mana? Hati. Ibadah di lisan. Ibadah anggota tubuh. Nah, muraqabah sama apa tadi? Takut kepada Allah, khauf. Itu adalah ibadah yang tempatnya di mana? Di hati. Tapi kalau sampai kita memiliki 2 ibadah ini, mengamalkan 2 ibadah ini di dalam hati kita, efeknya dahsyat. Bisa-bisa KPK pegawainya pensiun kabeh. Temenan. Karena orang asing korupsi. Setiap mau korupsi takut sama siapa? Allah. Janjian mau ketemu di mana? Bukan takut disadap, tapi takut diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai ibadah ini diperhatikan benar-benar, gak ada suami selingkuh, gak ada istri selingkuh. Wil karo pil ora payu. Itu pil KB ya. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Ora payu. Kenapa? Karena merasa diawasi sama Allah SWT. Santri nggak ada yang melanggar. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah, bukan kepada ustaz. Ya. Efeknya dahsyat loh. Kalau kita punya nopo? Tawakal, punya apa? Muraqabah sama perasaan takut kepada Allah. Baik, mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Inna ilma al-'abdi bi'ilmi Allah 'azza wa jalla alladhi la takhfa 'alayhi khafiyah wa bi shuhudihi wa muraqabatihi li'ibadihi wa bi sam'ihi li aswatihim ma a'lanu minha wa ma asarru wa bi basarihi subhanahu alladhi la yahjubuhu shay' وبخبرته التي يعلم به مكنونات القلوب وخفايا المقاصد والنوايا إن ذلك كله يثمر في قلب العبد مراقبة ربه سبحانه. Nah, bagaimana supaya muraqabah itu muncul? Apa tadi muraqabah? Perasaan diawasi sama Allah dengan mengetahui, dengan meyakini bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mengetahui. Apa? Apa? Mendengar, melihat, mengetahui. Mendengar apa, melihat apa, mengetahui apa? Jadi ngamleng. Allah melihat apa? Ya semua kejadian. Allah mendengar apa? Semua suara. Allah mengetahui apa? Seluruh apa yang ada di alam semesta. Ketika kita meyakini 3 poin tersebut, Allah apa? Mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Ketika kita mengetahui 3 poin tersebut dan meyakininya, serta selalu menghadirkan perasaan itu di benak kita,
maka yang akan muncul adalah muraqabah. Walaupun jenengan bisik-bisik, Allah dengar atau tidak? Dengar. Ya. Jadi jangan dipikir anu krisik-krisik terus Allah jadi nopo? Enggak dengar. Ya. Jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Kalau pendengaran manusia itu ada level suara yang bisa didengar, di atasnya nggak bisa, di bawahnya nggak bisa. Saya nggak tahu angkanya berapa. Jadi volume suara itu kalau telinganya manusia itu ada levelnya, ada rentangnya. Volume sekian sampai sekian. Di bawah ini nggak bisa karena terlalu apa? Terlalu lirih. Di atas ini tidak bisa karena terlalu keras. Terlalu lirih, kalau bisik-bisik itu orang nggak dengar. Saya ngomong apa tadi? Ya tahu. Kenapa? Karena di bawah volume yang jenengan mampu dengar. Nek keseron jenengan bisa dengar atau enggak? Harus praktek ya. Jadi ketika ngomong terlalu keras juga, orang nggak bisa nopo, nggak bisa dengar sih ustadznya ngomong apa mau. Karena apa? Terlalu keras, bak rusak mungkin. Jadi manusia itu punya keterbatasan apa? Pendengaran. Allah nggak kayak gitu. Jadi jangan dipikir kalau kita bisik-bisik Allah nggak dengar. Nek seru Allah nembe dengar, enggak. Makanya berdoa kepada Allah rasa bengok-bengok. Berdoa kepada Allah tuh gak usah teriak-teriak. Ya. Karena bisik-bisik pun Allah itu dengar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal minal qawli wa dunal jahri minal qawl. Ya. Berdoalah kepada Allah tadarru'an, dengan perasaan rendah hati, wa khufyah, secara rahasia, terus apa tadi? Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak dengan suara yang keras. Karena dengan berdoa menggunakan suara yang lirih itu lebih nopo? Lebih khusyuk, lebih fokus. Ya. Jadi kalau kita bicara keras, lirih, itu Allah tahu, Maha mendengar. Oke. Itu mendengar. Terus apa lagi tadi? Melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang kita lakukan, walaupun kita berada di tempat yang terlihat, yang tidak terlihat oleh seluruh manusia. Pernah ada, entah saya pernah sampaikan ini atau enggak di sini. Pernah ada seorang santri mondok. Santri ini perokok berat. Perokok berat. Sedangkan di pondok itu enggak boleh nopo? Ngerokok. Kenapa enggak boleh ngerokok? Ustadznya biar orang ngerokok. Enggak boleh ngerokok. Orang yang sudah biasa merokok, meninggalkan rokok itu kan apa? Berat. Ya. Berhasil sehari, 2 hari, lama-lama juga mumet dia rasanya sepet jere. Ya, kata orang yang biasa ngerokok, sepet. Akhirnya dia nggak tahan, datang kepada ustadznya. Ustadz izin apa? Mau ngerokok. Ya. Oke, santri ini beradab ya. Sopan, mau melanggar minta izin. Ya. Dipikirnya kalau diizinkan terus jadi halal gitu ya. Seperti seorang sahabat yang minta izin untuk apa? Berzina kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Dia pikir kalau diizinkan zina oleh Nabi SAW itu jadi
boleh ya, jadi halal. Yang haram berubah jadi apa? Halal. Dipikir seperti itu mungkin ya. Tapi ternyata jawaban ustadznya di luar apa? Di luar ekspektasi dia. Ya, ora apa-apa. Lulu malah kaget. Dia sudah membayangkan paling nggak boleh gitu loh. Ternyata jawabannya apa? Boleh, boleh, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa Ustaz syaratnya? Silakan ngerokok di tempat yang nggak dilihat sama Allah. Silakan ngerokok di tempat yang nggak dilihat sama Allah. Bingung dia ngendi ya, nang kamar mandi dilihat sama Allah, nang kebon dilihat sama Allah, manjat wit dilihat sama Allah. Akhirnya dia tahu maknanya apa? Gak boleh gitu. Jadi dimanapun kita berada itu dilihat sama Allah. Ya. Bapak-bapak panjenengan di luar kota, jauh dari istri, itu dilihat sama Allah, walaupun istri enggak lihat. Sehingga kita akan hati-hati. Jangan di kamar buka HP sendirian, istri lagi belanja atau istri lagi tidur, itu dilihat sama Allah, walaupun istri enggak ngelihat. Sama juga istri juga demikian. Ketika suaminya lagi pergi, lagi bekerja, istri sendirian di rumah, pegang HP atau tidak pegang HP, di depannya ada TV atau tidak ada TV, itu dilihat sama Allah. Itu namanya muraqabah. Apalagi tadi? Mengetahui. Apa? Mengetahui. Mendengar, melihat, terus apa? Mengetahui. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rahasiakan. Ya. Jadi di dalam hati kita itu kadang-kadang kita merahasiakan sesuatu. Apa contohnya? Rahasia diomongaken Ustaz. Contohnya riya. Kenapa? Riya. Riya itu tempatnya di mana? Hati. Apa ada orang riya ngomong-ngomong? Enggak. Yang ada orang ngaku ikhlas. Nyung ikhlas kok ngomong. Ikhlas ngomong. Ya. Tapi riya itu kan aib. Riya niku napa? Ngomong-ngomong jenengan ngertos nggih riya nggih? Riya utuh kae butuh ya. Itu riak gitu. Riya itu adalah melakukan sesuatu dengan melakukan suatu amalan dengan tujuan supaya dipuji oleh manusia. Kalau dipuji sama Allah boleh atau tidak? Boleh. Beribadah supaya dipuji Allah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu supaya dipuji manusia. Nah, riya itu aib. Walaupun orang sekampung, itu mereka mengatakan Pak anu loh nak sedekah ikhlas banget. Apa kata orang itu tidak mempengaruhi apa penilaian Allah. Jadi walaupun orang sekampung mereka sepakat mengatakan Pak anu gue ikhlas, kalau sebenarnya yang ada di hatinya bukan ikhlas tapi riya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tahu dan akan mengganjar sesuai dengan apa yang ada di hatinya, bukan sesuai dengan apa yang diomongkan oleh orang sekampung. Ya. Baik, lanjut. فلا يكون على حال ظاهرة أو باطنة تسخط الله عز وجل وهذا الإيمان إذا تمكن في قلب العبد أثمر فيه الإخلاص لله تعالى في جميع الأقوال والأعمال وانتقى من العبد الرياء وإرادة الدنيا بأعماله وأقواله. Nah, jadi kalau orang sudah merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla,
maka dia akan berhati-hati dalam setiap perilakunya. Yang dia rahasiakan, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, ataupun yang dia lakukan di depan umum. Kemudian dia juga akan berusaha untuk ikhlas dalam setiap ibadah yang dilakukan, serta menjauhi riya, karena Allah Maha mengetahui yang ada di dalam hatinya itu ikhlas atau riya. Ya. كما يثمر مراقبة ربه سبحانه بأن لا يكون في حال تسخط الله عز وجل وأن لا يكون في القلب من الخواطر والأفكار إلا ما يحبه الله عز وجل. Ketika orang sudah punya perasaan muraqabah di dalam hatinya, maka setiap saat dia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang memancing kemarahan Allah. Mau di pasar, mau di kamar, mau di luar kota, mau di dalam kota, mau di hutan, mau di taman, dimanapun, setiap dia akan melakukan sebuah perbuatan, dia langsung mengingat perbuatan saya ini mendatangkan murka Allah atau ridhonya. Begitu dia pikirkan, wah ini akan mendatangkan murka Allah, maka dia hindari. Ketika dia pegang HP, kemudian dia scroll, lantas ada nama si A. Si A ini adalah fulanah. Ya, kalau fulan itu laki-laki, kalau fulanah itu perempuan. Ya. Dia ingat, oh, kayaknya mantan nyong ini. Ya, mian pas apa? SMA. Ya. Kemudian tergoda untuk apa? Sekedar menyapa, ya. Ya, niatnya dakwah. Masya Allah. Ya. Hati-hati gue. Gue bisa CLBK gue. Cinta lama bersemi kembali itu. Akhirnya dia ini kira-kira mengundang murka Allah atau tidak? Kira-kira ini akan menyebabkan saya terjerumus kepada perbuatan negatif atau tidak? Ini kira-kira akan membuat rumah tangga saya rusak atau tidak? Jadi sebelum melakukan itu dia apa? Banyak pertimbangan. Dan pertimbangan yang paling utamanya, ini disukai Allah atau dibenci Allah. Begitu dia mikir, terus kemudian mengambil sebuah kesimpulan, ini dibenci sama Allah, maka dia gak jadi lakukan. Itulah efek dari apa? Muraqabah. Lanjut. وإذا شهد العبد عظمة الله وإجلاله وقهره وقدرته وكذلك إحاطته وعلمه ورقابته وسمعه وبصره وكذلك حكمه الجزائي وعدله وشدة انتقامه قام في القلب الخوف منه سبحانه والخشية والوجل من عقابه وأثمر ذلك المسارعة إلى طاعته والانقباض عن أسباب سخطه وعقابه. Ya, kalau tadi kita bicara muraqabah, sekarang kita bicara apa yang kedua, ibadah tadi? Perasaan takut. Bagaimana menumbuhkan perasaan takut kepada Allah? Sama sebenarnya tadi. Ya, kita harus meyakini Allah mendengar, terus apa? Melihat, terus mengetahui. Sama ditambah, apalagi kita harus meyakini bahwa Allah pasti memberikan balasan. Pasti apa? Memberikan balasan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh hamba tanpa adanya balasan. Semuanya ada balasannya. Baik perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif. Amal soleh maupun maksiat. Semuanya ada balasannya. Dan tidak harus balasannya itu langsung dilihat saat itu. Ustaz, kenapa banyak orang istri atau suami yang selingkuh, Ustaz? Coba kalau misalnya setiap ada orang selingkuh disambar bedek gitu. Insya Allah orang pada selingkuh, Ustaz. Jadi sambar wong, saben wong metu hotel terus apa? Sambar bedek kuwi tandane bar selingkuh. Kenapa enggak seperti itu, Ustaz? Ya.
Atau kenapa misalnya setiap ada orang yang chattingan, ya, berkomunikasi lewat medsos dengan lawan jenis yang tidak halal, langsung wudunen. Jadi semakin akeh wudune, gue berarti semakin akeh ya, chat yang nggak benernya gitu. Kenapa nggak seperti itu, Ustaz? Ya, karena disitulah ujian keimanan kita kepada hal yang gaib. Surga, neraka itu hal nopo? Gaib. Kita percaya nggak? Ya. Ketika keimanan kita dengan hal yang gaib tadi, surga dan neraka, itu tipis, keimanannya kurang, maka kita akan bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Semakin keimanan kita kuat tentang hal-hal gaib tadi, maka kita akan semakin hati-hati, semakin berupaya menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun balasannya tidak mesti disaksikan di mana? Di dunia. Namun Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana. Ada balasan, ada dosa-dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya diberikan di dunia dan di akhirat. Ada beberapa dosa-dosa yang sama Allah balasannya disegerakan. Disegerakan itu berarti maksudnya apa? Di dunia sudah dikasih balasan. Contohnya misalnya perbuatan zalim. Perbuatan apa? Zalim. Jadi orang yang menzalimi orang lain, sebelum dia dihukum di akhirat, dia akan dihukum di dunia. Dan itu contohnya banyak. Seberapa kuat usaha seseorang untuk memanipulasi kezaliman dia, menyembunyikan kezaliman dia, dengan duit yang dia miliki, dia suap sana, suap sini, bayar sana, bayar sini. Kekuatan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang bisa membendung. Dia pasti akan mendapatkan ganjarannya sebelum mendapatkan ganjaran di akhirat. Perbuatan apa? Zalim. Apalagi? Durhaka kepada orang tua. Kenapa? Durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu salah satu jenis perbuatan dosa yang pelakunya akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Berarti hukumannya double. Makanya saksikan saja anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, sama bapak dan ibunya. Lihat aja bagaimana nasibnya. Ya. Minimal, nopo? Minimal dalam tanda kutip anaknya durhaka sama dia. Itu minimal. Ya. Belum lagi urusan-urusan dia akan susah, akan ruwet. Ya. Seluruh urusannya. Ya. Urusan bisnisnya, urusan keluarganya, ya. Urusan sosialnya, urusan kantornya, semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi untuk menumbuhkan perasaan takut kepada Allah, meyakini bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah memberi balasan. Dan ini nanti ada nama-nama yang mengandung makna-makna tadi yang akan kita pelajari insyaallah. Lanjut. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تجلى سبحانه بصفة السمع والبصر والعلم إن بعث من العبد قوة الحياء فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Qayyim yang menggambarkan bagaimana efek keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi selain takut, selain merasa diawasi, juga ada perasaan malu. Malu kepada sinten? Malu kepada Allah.
Jadi kita harusnya malu kepada Allah, sudah dikasih mata, ya kita nggak pernah bayar ya asuransi mata kepada sinten, kepada Allah, tapi ternyata kita gunakan mata ini untuk hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Harusnya malu. Ya. Wong kita sama sesama manusia yang baik banget sama kita malu untuk melanggar permintaannya. Misal nih ada seorang yang sangat baik sama kita, saking baiknya sama kita, seluruh anak-anak kita biaya pendidikannya bahkan sampai nikahnya ditanggung sama orang tersebut. Katakanlah si B, ya kalau tadi udah si A sudah dipakai kan ya, sekarang kita pindah si B. Si B ini orangnya baik bang, biaya pendidikan anak kita ditanggung, sampai nikahnya ditanggung, bahkan dimodali usaha. Suatu saat si B itu minta sesuatu kepada kita, jenengan mau nolak pripun? Malu. Akhirnya jenengan akan terima permintaan. Itulah dahsyatnya perasaan apa? Malu. Coba kita bayangkan, Allah Azza wa Jalla memberikan kita apa? Yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan yang diberikan si B kepada kita, banyak mana? Yang diberikan Allah. Si B itu cuma membiayai pendidikan anak kita. Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan anak kita, yang memberi nafas anak kita, yang memberi umur anak kita, yang memberi kesehatan anak kita, yang memberi organ tubuh anak kita. Organ tubuh dengan biaya pendidikan mahal mana? Organ tubuh. Jangan mau anaknya dibiayai pendidikan tapi matanya cukup siji. Mata itu lebih mahal daripada biaya pendidikan. Kenapa kita enggak malu? Setelah Allah memberikan itu semua, kita dipanggil ke masjid sholat. Jawabannya engkau, kenapa kita enggak malu? Kenapa kita enggak malu sama Allah Azza wa Jalla? Ketika kita disuruh untuk birrul walidain sama Allah, kita enggak lakukan. Ketika kita disuruh ngaji sama Allah, tidak kita lakukan. Ketika kita dipanggil sholat, kita tidak penuhi. Apa kita enggak malu sama Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan perasaan ini, kata Imam Ibnul Qayyim, akan muncul ketika kita meyakini tadi, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita, Allah memberi balasan kepada kita. Ya, kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan Allah kepada kita itu akan menumbuhkan perasaan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pikir bakalan selesai ini mukaddimahnya, ternyata enggak cukup ternyata waktunya ya. Baik, berarti kita bagi menjadi dua ya. Mukaddimah tentang bab yang ketiga ini separuh kita pelajari hari ini, separuh kita pelajari pada pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.